Banyak asumsi-asumsi di luar sana yang berkembang perihal apapun masalah yang sedang terjadi dalam keluarga saya. Jadi untuk hal yang kemarin malam, saya cerita dari situ dulu. Katanya saya dibilang menculik, menganiaya driver dan suster pribadi anak saya oleh pihak keluarganya Aska. Jadi pada saat hari Kamis saya mendapati suster saya merekam pembicaraan kami keluarga saya, ibu dan kakak saya sedang berbicara di dalam rumah, sehingga tertangkap tangan pada saat itu. Saya melakukan, tentu tidak mungkin saya lepaskan begitu saja. Tentu saya harus mengamankan anak-anak buah saya ini. Saya ingin bertanya apa yang terjadi, gitu loh. Ada apa dan bagaimana gitu. Dan ternyata saya membuka itu semuanya, bisa nanti dia cerita apa yang dilakukan kepada saya. Jadi Lia ini ditugaskan untuk memata-matai saya, memvideokan saya sedang ngapain saja, dengan sama siapa, terus ngapain aja, dan disuruh mengambil surat-surat berharga di dalam berangkas saya. Itu Lia yang ngambil dan diserahkan kepada Pak Kinenta, adik kandung dari Bapak Askara, adik kandung. Jadi mereka berbicara katanya baik-baik segala macam gitu, tapi menyuruh sudah sampai urusannya kepada harta-harta. Jadi sertifikat rumah, BPKB, segala macam surat-surat berharga diambil oleh mereka. Lalu habis itu dengan dijanjikan apa, Lia cerita? Kalau dijanjikan sih cuma dibilangin naik gaji, tapi belum nyebut nominalnya. Tapi kalau sama driver udah nyebut nominal, tambahin 500.000. Masih dijanjikan Bu, tadi kan tambahin. Cerita satu-satu, lihat cerita mulai kapan apa? Kalau mulai kapannya sih ya kurang lebih 1 bulan yang lalu. Suruh satu pertama nanyain anak-anak positif keluarga dari Bapak Askara, karena Bapak Askara lagi di sel, nggak mungkin nanyain ke saya langsung. Jadi keluarganya mungkin ngasih info ke Bapak Askara. Atau juga kalau Bapak emang udah jarang banget kontak ke saya. 2, ya nanya ibu pergi sama siapa, dijemput sama siapa, pakai mobil apa, kemana, pulang apa enggak, itu selalu ditanya. Saya ngaku salah karena saya udah sama Bu Nindi, orang lain yang saya salah. Nah, saya disuruh juga karena atas landasan bantu Pak Aska, meringanin Pak Aska yang lagi ada masalah sama kepolisian, seperti itu. Tapi makin lama ya ibu tahu apa yang saya lakukan. Ibu nggak terima dong posisi saya kerja sama Bu Nindi, tapi saya disuruh sama kamu. Dan misalnya ada penuduhan Bu Nindi nyulik saya dianiaya sama Pak Leman, salah. Saya nggak ngabarin keluarga saya nggak mau keluarga saya tahu. Tapi kenapa semua keluarga saya mengira saya dipenjarakan, dianiaya? Saya nggak terima gitu. Orang tua saya nggak terima gitu. Saya dipenjara sama Bu Nindi. Tapi kenyataannya nggak seperti itu. Saya nggak ngabarin keluarga saya karena saya nggak mau orang tua saya tahu saya di sini gimana, nggak mau. Tapi sampai kemarin adik saya sampai di sana sama keluarga Pak Aska disuruh datang, padahal adik saya posisi kerja, nggak tahu apa-apa, ditelepon suruh ke sana, suruh tanda tangan, dan adik saya tidak tahu itu tanda tangan buat apa. Sampai akhirnya adik saya bisa keluar dari rumah sana, dan itu pun di tengah jalan dia ditelepon sama Pak Tirta suruh balik, jangan ceroboh apa segala macam. Sampai adik saya ketakutan. Ya. Ini mereka kan
bilang kalau itu bukan mereka yang mengambil keluarganya Lia. Jadi ini nomor teleponnya Kinta, Pak Kinta, namanya Kinta harus spellingnya, ini nomor adik ipar saya. Jadi dia yang mengambil, dia nyuruh ini adiknya Lia datang nginep 1 malam di rumah Pak Kinta, nginep 1 malam di situ. Dan ini chattingannya adiknya Lia gitu loh. Supir saya lagi ke tempat kerja Mbak untuk jemput, Mbak kalau bisa keluar dari tempat kerja yang lama. Pak, ini saya udah mau ke tempat Bali, ya ngapain, jangan ke sana, kan udah saya bilang jangan gerak sendiri, telepon saya. Kamu angkat telepon saya dulu, bisa angkat telepon saya. Adiknya langsung berangkat menuju rumah saya gitu loh, karena adiknya dia jadi dikasih tahu kalau dia ini dari pihak keluarganya Aska dianiaya lah, dimasukin sama ibu, disekap sama ibu. Punya pasangan, tiba-tiba pasangan saya nggak ada gitu loh, jadi nggak mudah gitu loh untuk melakukan hal ini gitu. Cuma ditambah-tambah lagi dengan hal-hal lain yang sudah dilakukan oleh keluarga suami saya gitu. Sekarang kita fokus aja dulu apa yang harus dilakukan. Kok ya masalah harta udah diurus-urus dulu gitu. Nah ini kalau yang dari pihak Pak Leman, apa Pak Leman? Ya itu masalah istri saya. Kencengan dikit Pak, kencengan dikit. Yang masalah istri saya kan katanya digosipin saya di penjara, dipukulin sampai nggak pulang-pulang. Dia merasa kehilangan dan diteror. Akhirnya dia melaporkan ke Polres Jakarta Selatan tentang kehilangan saya. Dan pada pertemuan malam saya langsung datengin aja ke kantor LBH Pekat. Nah di situ dia mau konversi tes tuh. Saya langsung aja masuk ke dalam. Saya panggil istri saya, ibu, ini bukan urusan kita. Ayo kita pulang, kalau ada urusan di sini. Kamu ngapain ngapain saya ke polisi gitu kan? Sampai itu udah kita berdebat sama istri, akhirnya dia nggak mau pulang juga gitu. Jadi sekarang istri Pak Leman belum ketemu juga? Pulang, nggak tahu kemana. Kalau saya ajak pulang kan dia nggak mau, masih nyangka aja kalau saya ada dipermainkan dan masih ada di polisi gitu. Iya. Padahal Pak Leman ini sudah teleponan sama istrinya. Waktu saya di depan di telepon udah dikasih tahu kalau minta obat apa segala macam, minta dibawakan baju tuh. Tapi dibilang nggak dibawain, dibilangnya katanya itu bukan Pak Leman. Jadi informasi dari adiknya Lia adalah istri dari Kinta yang bernama Vina ini tuh menyuruh untuk mereka mematikan handphone. Dan yang menerima sertifikat surat-surat yang dari Lia ini adalah yang menerima adalah Kinta dan Vina. Dia ngambil di depan rumah, di jalan di depan, jadi hanya ngambil dikasih langsung jalan gitu. Kesalahan, cuma kita lurus aja dulu ini apa yang terjadi gitu. Jadi kalau untuk urusan ada lagi KDRT yang memang saya ini sebenarnya ini bukan hal-hal ini tuh sebenarnya tidak ingin saya ceritakan, karena bagaimanapun tadinya ini saya ingin semuanya keep sendiri gitu. Jadi pada tanggal 18 Desember saya mendapatkan KDRT lagi yang terus menerus intensitasnya. Jadi tanggal 18 saya ada percakapan, saya dipukul tanggal 18. Akhirnya tanggal 18 itu saya pergi ke rumah ibu saya. Akhirnya tanggal 19 itu ibu saya melihat kalau saya lebam-lebam, walaupun padahal saya sudah tutup-tutupin, dan akhirnya dia tahu karena bengkak-bengkak muka saya pada saat itu. Dan dia nyuruh saya sama kakak saya bertelepon untuk berangkat visum. Hal itulah yang membuat saya menjadi kuat, karena tadinya selama 9 tahun saya tidak pernah menceritakan apapun itu bentuknya. Jadi tapi Pak Leman sama Lia tahu persis lah. Setiap kalau saya mendapatkan kekasaran atau saya berantem, saya pasti kabur dari rumah. Saya pergi 2 hari, nanti saya pulang sendiri, pergi sendiri, pulang sendiri. Jadi tidak pernah saya namanya melibatkan orang-orang lain. Tapi teman-teman saya itu yang terdekat ada tahu. Tapi saya tidak pernah menceritakan detail-detail apapun itu, karena menurut saya yang namanya permasalahan rumah tangga memang sebaiknya disimpan sendiri, tidak boleh menceritakan orang lain. Jadi saya tuh sedih sekarang karena akhirnya bongkahan es yang udah ya akhirnya pecah juga gitu. Dan untuk urusan KDRT itu sendiri memang sudah sering terjadi, walaupun intensitasnya itu mungkin setahun berapa kali, dan saya memiliki bukti-buktinya. Jadi yang dilakukan tanggal 18
Itu yang Desember kemarin, Mbak? Iya, ini 18 Desember. Ya, ini 8. Ya, saya udah mau ingat lah, ini itu juga saya sebenarnya kan buka memori lama jadinya. Dari tahun berapa? Ya, udah lama lah, udah lama dari saya awal nikah pun juga udah begitu. Cuma yang namanya memang Aska itu memiliki emosional yang tidak bisa dikontrol. Dan di Aska tahu sendiri itu kenapa dia seperti itu. Sehingga saya pun lama-lama ketakutan dan lelah gitu loh, karena saya pun juga selalu memaafkan, nggak ada masalah, ya udah saya minta tolong, bahkan minta tolong sama keluarganya, ibu bapaknya saya minta tolong, tapi ya tidak ada apa ya tindakan yang cepat gitu. Tahun 2018 saya sudah berbeda dan akhirnya saya menjalani pernikahan ya sudahlah, saya sendiri, dia sendiri. Jadi kita akhirnya saya menjalani hari-hari itu seperti itulah gitu. Akhirnya saya memutuskan pada saat terjadinya pertengkaran di bulan Desember akhir tahun lalu, saya memikirkan ya sudah, ini mungkin saya ingin berpisah saja karena rasanya sudah cukup lah. Dan almarhum ayah saya pun juga tahu tuh di saat tahun 2018 dia mengetahui kalau saya tersakiti, dan dia sedih karena saya anak perempuan satu-satunya. Jadi saya sangat sedih semenjak itu ayah saya kesehatannya drop. Jadi tahun 2019 ayah saya pergi di saat dia sudah mengetahui kalau saya tidak seperti apa yang dia kira gitu. Itu saja sih. Mbak Nindi, soal motifnya tadi Pak Sulaiman sama Mbak Lia, mengikuti Mbak Nindi, itu motifnya belum dikasih tahu apa mungkin sorry. Mereka pada saat saya pergi dari rumah, mereka tahu saya tinggal di rumah ibu saya, dan habis itu saya tinggal di mana mereka tahu. Jadi saya tidak tutup-tutupin itu. Ibu saya pun juga udah pernah ke tempat saya, bahkan saya juga membawa anak-anak. Hari Jumat saya tanya, Bapak mana? Kok handphonenya, kita kan punya grup, bagaimanapun kita masih update di grup, walaupun saya nggak berkomunikasi langsung. Kok nggak ada tanya-tanya anak-anaknya, biasanya tanya-tanya gitu kan. Tiba-tiba nggak ada. Saya tanya, katanya Bapak sama 5 orang teman masuk kamar. Saya marah, kurang ajar, siapa nih yang masuk kamar saya gitu. Saya cari-cari kemana sama siapa nih masuk 5 orang kamar ini siapa. Belum mau cerita karena disuruh tidak boleh cerita. Akhirnya saya paksa-paksa cerita, baru cerita hari pas tanggal 10. Kalau ternyata baru dikasih tahu kalau itu polisi gitu. Jadi saya tidak tahu dan saya tidak bisa berkomunikasi. Awalnya masih bisa berkomunikasi, tapi tiba-tiba tidak bisa berkomunikasi. Berarti tidak lagi menjenguk saja saya ditolak, saya tidak diizinkan. Tapi saya begitulah kira-kira. Jadi gimana mau baik kalau tidak ada komunikasi? Sama bicara termasuk kita ya. Oh, Tapi bahkan bukan buat apa-apa, cuma Nah. Ternyata Mbak pernah berkomunikasi di pas dalam tahanan tuh Bapak masih chattingan sama saya. Sama saya juga masih, tapi nggak yang sering sering sama emang. Ngambil barang-barang dia gitu, Tokopedia atau mana. seperti itu, berarti kan tapi tidak berkomunikasi sama saya gitu. Harusnya kan kalau mau seperti itu kan dia minta ketemu sama saya, dia ngomong sama lawyernya pengen ketemu sama saya atau apa. Pak, waktu Gimana? Jadi mungkin mengetahui pas Aska selingkuh itu langsung atau gimana Mbak? Enggak lah, saya nemuin tertangkap basah sendiri kok, saya melihat dari handphone. oh di handphone sempat marah waktu itu. Oh iya, saya makanya badan saya kurus banget itu tahun 2018, dikira saya makin narkoba, padahal saya karena ada masalah rumah tangga. Mbak, Sempat depresi juga Mbak ya? Hah? Juga sama sempat mengalami depresi. 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 Oh iya, saya nggak percaya orang. Ini aja yang udah dilakukan mereka ini aja, saya udah tambah nggak percaya lagi sama orang. Saya tuh sudah isi saya sudah tinggi. Saya sempat ibaratnya tuh nggak bingung. Saya sempat minum ke psikolog, minum obat. Karena saya itu kehilangan orang tua. Ayah saya itu adalah role model saya. Saya paling dekat sama ayah saya.
Jadi apalagi kalau dia tahu ini bisa nggak tahu deh gitu. Ini saya tahu. Berarti lebih dari satu perempuan. Oh, enggak, ini kiaskan saja sendiri. Jadi ini hal-hal apa aja sih yang memicu KDRT awalnya ini? Hal-hal apa aja yang memicu awal KDRT? Ya namanya, ya kan saya bilang emosionalnya itu tidak stabil, sehingga hal kecil, hal besar, sampai hal yang memang dia kesalahan dia pun bisa itu menjadi hal yang membuat dia terpicu gitu loh. Jadi saya nggak bisa tahu apa sih yang motifnya dia tuh bisa untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga gitu. Saya nggak tahu, jadi berapa persen kadarnya yang bisa bikin dia marah gitu loh. Sehingga hal kecil pun kadang-kadang sepele menurut kita itu bisa marah gitu. Dari secara verbal, dari secara fisik saya tuh sudah kenyang lah gitu. Jadi saya sebenarnya saya ini ingin baik-baik saja, tapi kita berpisah. Saya sudah sampaikan itu. Saya sudah sampaikan pada saat saya bertemu, saya jenguk, saya sampaikan saya ingin pisah, saya sudah masukkan gugatan, tapi saya ingin baik-baik saja gitu. Dan ini betul. Ya ingin memperbaiki, ya nggak gampang lah untuk berpisah tuh, nggak gampang karena kita kan punya 2 anak. Cuma kan karena saya ini yang merasakan apa yang terjadi, yang menjalani kan saya, sehingga saya rasanya ya sudahlah. 9 tahun kok saya tahun ke-10 saya 10 orang tua saya aja nggak tahu saya digebukin. Mbak, alasannya kemarin kan Jadi kasusnya sekarang ini saja. Gitu. Mbak Nindi tahu sejak kapan Aska pakai Mandiri mengetahui adanya narkoba? Sejak kapan Mbak? Saya tidak akan memberikan statement apapun soal narkoba. Aska sangat tahu persis apa yang dia lakukan, dan yang dia terima sekarang ini itu adalah yang memang apa yang sudah dia lakukan itu. Berarti sudah lama menggunakan itu Mbak? Kenapa? Berarti sudah lama menggunakan itu? Saya tidak memberikan statement apapun. Mau lamanya bagaimana saya tidak tahu, saya tidak ingin ikut campur urusan itu, biar itu menjadi urusan kepolisian. Tapi intinya adalah Aska sangat tahu persis apa yang terjadi. Kalau Aska gentle, clearkan saja. Jangan bilang kalau misalnya saya udah sangat lelah mendengarkan berita kalau misalnya Aska menggunakan narkoba karena lelah terhadap saya, capek atas pengorbanan saya. Aska tahu persis bagaimana saya mandiri. Aska tahu saya juga bekerja. Aska tahu kalau saya pun juga tidak pernah merongrong apapun itu. Dan rasanya kalaupun seorang istri merongrong itu adalah hal yang wajar, itu istrinya sendiri. Tapi Aska tahu kalau saya tidak seperti itu. Ini anak-anak sendiri. Alasan utama jadi perceraian nggak sih Mbak? Karena kan biasanya kan belum ada pernikahan. Ya banyak hal lah, banyak hal. Kita kan bertahan rumah tangga itu kan pasti banyak yang membuat kita bertahan. Tapi gugur itu kan banyak hal gitu. Saya itu cuma hanya pengen lepas, tapi kita bahagia sama-sama gitu. Saya berhak lah bahagia, karena saya juga udah merasa tertekan kok dari awal. Saya selalu disudutkan begini begitu. Ada hal permasalahan keluarga internal antara saya dan keluarganya pun juga ada yang sudah terjadi dari awal pernikahan. Tapi itu tidak perlu saya ungkapkan. Intinya adalah ada hal-hal yang membuat saya tuh selalu disudutkan, selalu disalahkan, selalu begini begitu, dan saya harus selalu memenuhi apapun bentuk keinginan yang Aska mau gitu. Mbak Nindi, anak-anak sendiri tahu nggak sih? Kalau urusan harta itu biarlah, harta nggak dibawa mati Mbak. Ya, Mbak, anak-anak tahun menikah, Nah. maksudnya 9 tahun kan ya. 10 tahun. Hampir 10 tahun. Yang publik ketahui kan Mandiri kan selalu romantis. Oh, itu memang harus sekarang gini. Udah nggak pernah kelihatan. Oh iya, saya sangat mengamini apapun hal baik. Tidak ingin orang-orang tahu dalam agama yang saya pahami, agama Islam tidak diperbolehkan untuk mengumbar aib rumah tangga di media sosial atau memperlihatkan lagi berantem di depan umum. Saya itu kalau bisa berantem tuh ya di situ, di dalam kamar, pas berantem nggak keluar gitu. Harus punya bukti fisiknya lah gitu, karena kaca rumah saya juga pecah kok, di kamar juga ada. Itu juga bukti otentiknya ada. Anak saya aja yang kecil tahu. berarti udah niatan dari Mbak Nindi untuk ini nanti bukti untuk nanti proses nanti atau Awalnya sedang? nggak ada niatan, karena kan ini fotonya udah dikumpulin udah lama, kayak beberapa di saat kejadian-kejadian. Itu sama hasil visum kan? Hah? Sama hasil visum. Hasil visum iya sekali, kan makanya akhirnya saya tutup tanggal 19 Desember.
Bang, tadi bang. Apa yang ini ya,